Salam semuanya, jumpa lagi bersama saya Pirwaris Zega di channel PR Zega, tempat berbagi informasi. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan kepada Anda semua apa saja penyebab orang Kristen meninggalkan Yesus atau murtad. Namun, sebelum lanjut, saya minta teman-teman menekan tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru kita. Nah, kebanyakan orang Kristen tidak peduli dengan iman yang dia yakini dan hanya menganggap bahwa iman atau keyakinan kepada suatu agama tertentu sebagai pelengkap identitas saja. Sehingga pada titik-titik tertentu atau pada keadaan tertentu, kebanyakan orang akan kehilangan kekonsistenannya terhadap imannya. Nah, dan akhirnya dia meninggalkan imannya itu. Mau tahu alasannya? Tonton terus sampai habis. Alasan pertama, karena pekerjaan. Jadi, kenapa orang Kristen bisa murtad karena pekerjaan? Karena pekerjaan dan profesi seseorang merupakan kunci utama seseorang mendapatkan status sosial yang tinggi di tengah-tengah masyarakat. Jadi, untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus dan jabatan yang tinggi, seseorang bisa saja meninggalkan imannya dan menerima tawaran yang menggiurkan. Seperti contohnya, jika seseorang bekerja di sebuah perusahaan yang memiliki bos atau pemimpin yang tidak percaya kepada Yesus, maka bagi orang yang tidak memiliki kepercayaan diri terhadap Yesus atau orang yang memiliki roh ketamakan, tentu saja jabatan, kekayaan, dan status sosial adalah di atas segalanya. Ketika ditawarkan suatu jabatan yang tinggi dengan syarat meninggalkan imannya, pasti dia akan melakukan dan menerima, dan akhirnya dia meninggalkan Yesus alias murtad. Nah, teman-teman, tentu saja kita tidak mau murtad dan meninggalkan Yesus hanya karena alasan pekerjaan. Mari kita lihat dalam Lukas pasal 12 ayat 15. Beginilah firman Tuhan. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak bergantung pada kekayaan itu. Nah, sangat jelas kan bahwa segala sesuatu yang berbentuk harta, jabatan, dan status sosial yang tinggi tidak menyelamatkan hidupnya. Tetapi keselamatan itu adalah dari Yesus Kristus itu sendiri. Alasan yang kedua adalah karena pasangan. Jadi, kenapa seseorang bisa murtad hanya karena pasangan? Karena pasangan kita adalah teman hidup kita, dan tidak mungkin kita mau kalau kita punya pasangan yang berbeda keyakinan dengan kita. Jadi, seseorang yang mencari pasangannya dengan orang yang berbeda keyakinan dan tidak mengenal Yesus, tentu saja kita akan dibawa dan ditarik ke zona dia. Dan karena sudah terlanjur cinta, akhirnya dia meninggalkan imannya, meninggalkan Yesus, dan murtad. Nah, teman-teman, tentu saja tidak mungkin kita mau meninggalkan Yesus hanya karena kita mencintai seseorang yang tidak mengenal Yesus, dan akhirnya kita berpindah keyakinan. Mari kita lihat dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 14. Beginilah firman Tuhan.
Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Nah, sangat jelas bahwasanya janganlah kita memilih pasangan dari antara orang-orang yang tidak percaya karena akan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi sebaiknya kita bergaul dan mencari jodoh dan pasangan dari antara orang-orang percaya. Ini terutama kepada anak-anak muda yang masih belum mempunyai pasangan. Jadi, kita harus bijak dalam menentukan pilihan agar kita tidak meninggalkan Yesus pada akhirnya dan murtad. Alasan yang ketiga, karena lingkungan. Loh, kok bisa? Nah, tentu saja karena lingkungan di mana kita tinggal akan membentuk kepribadian kita menurut lingkungan di mana kita berada. Satu contoh, ketika kita hidup di lingkungan yang tidak percaya Yesus, tentu saja lambat laun kita akan dibawa arus kepada kebiasaan-kebiasaan orang yang tidak mengenal Yesus, seperti cara berbicara, berperilaku, dan bergaul. Ketika seseorang sering bergaul dan berinteraksi dengan orang-orang yang tidak mengenal Yesus, tentu saja kita akan merasa keenaan. Dan pada akhirnya kita pun menganggap bahwa ini lebih baik dan memutuskan untuk meninggalkan Yesus dan murtad. Nah, tentu saja teman-teman tidak mau meninggalkan Yesus karena lingkungan, walaupun kita dipaksa untuk melakukannya, karena iman yang teguh pasti akan bertahan sampai pada akhirnya. Untuk itu, janganlah kita sering bergaul dan menerima kebiasaan-kebiasaan orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi marilah kita bergaul dengan orang-orang kudus dan orang-orang yang suka merenungkan firman Tuhan. Mari kita lihat di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Beginilah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, sangat jelas kan bahwasanya pergaulan yang salah akan membawa kita kepada kebiasaan-kebiasaan dan akhirnya kita meninggalkan Yesus, meninggalkan Tuhan dan binasa. Tetapi hendaklah kita bergaul karib dengan orang-orang kudus dan mengenal Tuhan supaya hidup kita bisa bertumbuh dalam Tuhan dan berakar serta berbuah yang baik. Walaupun banyak tantangan dan tekanan, namun kita tidak akan goyah. Alasan yang keempat adalah karena kepahitan. Nah, kepahitan juga merupakan salah satu alasan orang meninggalkan Yesus dan murtad. Karena kepahitan akan membuat kita menjauh dari Tuhan. Rasa pahit yang dirasakan seseorang dari suatu perkumpulan atau komunitas akan membuat seseorang tersebut kehilangan keinginan untuk bertemu atau berkumpul dengan orang yang dibenci. Maka
kebencian dan kepahitan dalam dirinya akan membawa dia kepada kebinasaan dan akhirnya murtad meninggalkan Yesus. Satu contoh, seseorang pelayan atau jemaat yang memiliki masalah atau perselisihan kepada salah satu jemaat atau gembala, maka ketika dia menyimpan kebencian itu berlarut-larut dan tidak mau memaafkan orang yang dia benci, maka kebencian itu akan berakar menjadi kepahitan dan akhirnya setelah semuanya tidak bisa dibendung lagi, dia akan memutuskan untuk menjadi murtad dan meninggalkan Tuhan. Karena dia merasa di dalam gereja sudah tidak nyaman lagi, bahwasanya dia juga merasa kecewa kepada Tuhan. Kenapa Tuhan tidak menjawab doanya agar orang yang dibencinya segera lenyap? Maka dia meninggalkan Yesus. Nah, tentu saja teman-teman, kita tidak akan meninggalkan Yesus hanya karena kepahitan. Untuk itu, marilah kita memaafkan satu sama lain, agar akar kepahitan tidak tumbuh dalam diri kita yang bisa membawa kita kepada kebinasaan dan jauh dari hadirat Tuhan. Mari kita lihat dalam Efesus pasal 4 ayat 31 sampai 32. Beginilah firman Tuhan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, dan pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi jelas bahwa kepahitan dan hal buruk lainnya kita buang dari diri kita agar kita tidak menjadi orang yang tidak mengenal Tuhan dan murtad. Tetapi kita harus mengampuni satu sama lain seperti Kristus telah mengampuni kita. Nah, sampai di sini teman-teman sudah paham kan apa saja alasan orang bisa meninggalkan Yesus dan murtad. Jadi, teman-teman dengan mengetahui alasan-alasan tersebut, maka teman-teman bisa mewaspadai atau menghindari sebisa mungkin sehingga kita pada akhirnya setia dan percaya tetap kepada Yesus. Nah, sekian video pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan sampai jumpa.